Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianese, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gunung Kidul, akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Dalam pelaksanaan praktek coaching, saya berpasangan dengan Bapak Aris Wijayanto. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama calon guru penggerak untuk berlatih melakukan praktek percakapan coaching dengan alur tirta. Mengapa coaching? Coaching adalah kemitraan yang dibangun dengan tujuan untuk mengantarkan seorang guru dari pembelajaran yang dilakukan sebelum di-coaching menuju ke pembaharuan setelah mengalami proses coaching dengan cara mendengarkan secara aktif, mengajukan beberapa pertanyaan, memancing ide-ide baru, dan memfasilitasi perubahan yang akan terjadi setelah proses coaching selesai. Alur percakapan tirta dalam coaching, yang pertama, tujuan umum. Tahap awal di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Kedua, identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Yang ketiga, rencana aksi. Pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Dan yang keempat, tanggung jawab. Membuat komitmen atas hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya. Praktik percakapan coaching dengan alur tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Selamat Bu Julia. siang. Selamat siang Bu. Gimana Bu Julia? Sehat nggih Bu nggih? Alhamdulillah sehat. Bapak Maaf pripun ini Bu. niki? Alhamdulillah sehat Bu. Ini maaf mengganggu waktunya ini. Mungkin Ibu sedang istirahat, mengganggu waktu Ibu ini. Mboten Pak, mboten. Niki kebetulan sedang istirahat di sekolah. Jadi niki enten apa? Ada yang mau disampaikan atau bagaimana Pak Aris? Iya Bu. Saya itu perlu di coaching kayaknya Bu. Kita perlu ngobrol-ngobrol. Ini saya ada permasalahan ini Bu. Ini kan kita masuk tahun ajaran baru ya. Terus saya itu mempunyai angan-angan itu anak-anak yang ada di kelas saya itu mempunyai semangat belajar, nyaman di sekolah, nyaman di kelas itu Bu. Dan ya membuat hiasan-hiasan kelas lah Bu. Seperti kalau saya lihat itu di sekolah-sekolah lain atau di kelas-kelas lain itu kan hiasan-hiasan kelasnya bagus-bagus dan menarik gitu Bu. Oke, berarti Pak Aris ini terkendala ingin menghias kelas seperti itu nggih? Nggih Bu. Nggih. Ini kan ngapunten nggih Pak, waktunya kan cuma sebentar karena Ya. hanya saat istirahat ngoten nggih. Nah, kira-kira nanti harapan Bapak dari apa yang kita obrolkan ini nanti apa, Pak? Ya harapannya nanti kan saya dapat pencerahan dari Ibu, bisa di coaching bagaimana saya itu bisa menghias kelas sesuai dengan topik anak-anak yang ada di kelas saya sekarang lah Bu. Kan gini Bu, kelas saya ini kan sekarang tampilannya baru, dicat baru dan masih polos, belum ada tempelannya apa-apa, jadi rasanya masih hambar gitu Bu. Saya masuk kelas itu rasanya masih hambar, kurang bersemangat. Nah, saya saja merasakan seperti itu, apalagi anak-anak gitu loh Bu. Saya kan berpikir seperti itu. Nah harapannya nanti setelah mendapat pencerahan saya bisa ya paling tidak membuat hiasan-hiasan yang bisa menarik perhatian anak-anak untuk nyaman di kelas gitu Bu. Nggih, berarti harapannya itu Bapak bisa menghadirkan kelas yang menarik untuk anak-anak, ngoten nggih? Nah, Bu. ini jenengan ngomong-ngomong ngajar kelas berapa tuh Pak Aris? Kelas 3 Bu. Ya, Oh, kelas kelas 3. 3. Kelas Kelas 3 itu rendah kan nggih berarti? kelas rendah itu kan kalau tidak ada hal-hal yang menarik biasanya belajarnya ya kurang greget gitu Bu. Jadi saya itu bingung bagaimana saya itu bisa menarik siswa untuk semangat belajar dan nyaman di kelas gitu loh Bu. Oh iya, jadi inginnya itu kelas itu menarik, nyaman. Nah, yang menurut Pak Aris yang nyaman, menarik itu yang bagaimana Pak? Nyaman yang menarik itu ini kalau saya kadang melihat di sekolah lain, di kelas lain gitu ya Bu. Ruang kelasnya kok indah-indah, banyak penuh dengan pernak-pernik
tempelan-tempelan. Terus anak-anaknya itu juga ceria di dalam kelas gitu. Nah, saya tuh kepingin seperti itu, Bu. Jadi menurut saya anak bisa nyaman di kelas, kekerasan di kelas itu kalau kelasnya itu juga kelihatan menarik, ruang kelasnya kelihatan menarik gitu. Berarti Bapak itu berpendapat kalau kelas yang nyaman, menarik, ya pokoknya menarik, banyak hiasan, ngoten Iya, nggih? iya Bu. Nah itu kan kondisi idealnya nggih Pak. Kalau Iya, kita skalakan kan nggih, namanya kondisi ideal misalnya kita nilai 10, ngoten nggih. Nah, kondisi ruang kelas Bapak sekarang ini seperti apa Pak? itu tadi Bu, karena kan ini ruang kelas saya seperti yang saya sampaikan di depan itu tadi kan baru Bu. Jadi catnya baru dan masih kosong, belum ada tempelan apa-apa, masih bersih dari tempelan. Nah, itu saya menilai ya ada di kisaran 3 sampai 4 lah Bu, itu penilaian kelasnya saat ini Bu. Jadi Bapak menilai kalau kelas sekarang itu karena masih dicat baru, masih cat baru itu baru 3 dan 4 nggih Pak. Iya Nah, Bu. nanti harapannya itu Bapak bisa sampai di skala berapa Bapak? Gini Bu, karena berapa ya, ini kan saya sendiri masih kebingungan juga Bu. Terus ini kan saat ini benar-benar masih kosong, kelas saya belum ada tempelannya. Itu mungkin kalau saya mau ambil rating yang tinggi kayaknya tidak mungkin dengan waktu yang singkat. Ya mungkin ada di angka-angka 8 lah Bu. Berarti harapannya itu ada di skala 8 ya Pak. Nah, Ya, Bu. dari kan Bapak sudah menentukan skalanya ini. Nah, kira-kira hal apa yang akan Bapak lakukan biar skala 8 itu bisa tercapai Pak? Nah itu tadi Bu yang membuat saya bingung Bu. Gimana ya, saya itu kadang bingung kok teman-teman bisa membuat seperti itu di sekolah-sekolah lain, bisa membuat seperti itu. Apa mungkin saya harus beli ya Bu? Mungkin kan kalau saya lihat di belanja-belanja online itu kan ada juga ya Bu yang jual hiasan-hiasan kelas, atau mungkin saya beli gitu ya Bu, atau gimana gitu Bu? Jadi Pak Aris itu punya pemikiran kalau melihat di marketplace itu beli untuk dekorasi kelas ngoten nggih. Nah, kira-kira kalau beli itu ada kendala atau tidak, Pak? Ya, yang jelas kendalanya kita harus mengeluarkan biaya, Bu. Itu jelas, kita harus mengeluarkan biaya sendiri, sedangkan kan di sekolah juga tidak mungkin ada pembiayaan untuk menghias kelas, kan tidak, Bu. Mungkin kalau di sekolah ya untuk mengecatnya itu ada, tapi untuk menghias kelas kan ya tidaklah Bu. Nah, mungkin itu kendalanya, kita harus beli sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak tahu barangnya langsung sih Bu sebenarnya. Jadi saya bingung juga ini Bu. Mau cara apa ya kira-kira? Kalau misalnya tidak beli itu masih ada yang bisa dilakukan tidak Pak? Kira-kira? Apa ya? Atau mungkin kerjasama Kalau dengan wali murid gitu Bu? Nah, kerjasama dengan wali murid itu kira-kira yang bisa dilakukan itu bagaimana Pak? Misalnya Uh, koordinasinya itu bisa tidak kalau dengan wali murid? ya, gimana ya Bu? Saya belum pernah nyoba sih Bu, tapi yakin bisa. Jadi kerjasamanya itu kita ajak wali murid itu bersama-sama menghias kelas gitu loh Bu. Jadi yang menghias kelas itu saya dengan wali murid gitu loh Bu. Kalau selama ini kerjasama dengan wali itu sudah terjalin atau belum Pak? Ya sudah, kita kan juga ada punya grup POT, tapi tidak sampai ke menghias kelas, Bu. Kita sekedar komunikasi tentang perkembangan anak di rumah seperti apa, pendampingannya di rumah seperti apa, belajarnya seperti apa gitu, Bu. Tapi kalau dalam menghias kelas belum sih, Bu, itu. Belum. Oh, nggih. Jadi kan Pak Aris tadi menyampaikan bisa dengan membeli atau dengan kerjasama dengan POT. Lah, kira-kira yang ideal itu yang mana, Pak? Misalnya yang bisa jenengan lakukan saat ini. Kira-kira lebih enak yang mana? Beli atau yang kerjasama dengan POT? Saya kira lebih ringan kerjasama dengan POT lah Bu,
Jadi kita tidak mengeluarkan biaya itu. Kalau yang beli di marketplace itu kan jelas kita harus mengeluarkan uang, terus kita juga belum tahu barangnya langsung seperti apa. Ya saya kira itu Bu, kita kerjasama dengan POT kali ya Bu ya. Kalau misalnya tadi Bapak ingin bekerja sama dengan POT, kira-kira hal yang bisa dilakukan untuk meyakinkan POT biar mau menghias kelas itu caranya bagaimana, Pak? Begini Bu, kan di MPLS terakhir besok ya kayaknya itu kan pihak sekolah kan mengundang POT Bu, mengundang orang tua untuk mensosialisasikan program-program sekolah di tahun ajaran baru ini Bu. Atau mungkin itu bisa saya sampaikan juga ya Bu tentang menghias kelas bersama POT itu Bu. Kira-kira unsur yang bisa dilibatkan saat kegiatan itu siapa saja Pak? Ada atau tidak? Ya, selain POT mungkin saya bisa mengajak teman guru kelas 4 lah Bu. Guru kelas 4 kan lebih dulu menghias kelas itu Bu, harus saya lihat. Terus kok yang menghias itu juga wali muridnya gitu. Nah mungkin teman saya itu bisa saya ajak Bu Danik, mungkin saya bisa ajak untuk menyelesaikan masalah ini. Saya bisa berkolaborasi, minta bantuan bagaimana sih kok bisa melibatkan POT dan bagaimana meyakinkan POT gitu. Berarti tadi ada rekan yang bisa membantu Bu Dani niku tadi nggih. Nah, kira-kira tadi kan sudah akan dilaksanakan hari apa Pak? Pertemuan POT-nya kapan? MPLS hari terakhir itu besok itu Bu, berarti nggih. Iya. Berarti besok nanti memang kayaknya sudah dibuat undangannya juga. Berarti malah besok bisa langsung eksekusi nggih Pak? Insya Allah Bu, insya Allah akan kami usahakan mungkin nanti saya bisa menghubungi Bu Dani lewat media online ya, tanya bagaimana komunikasi dengan POT-nya dan bagaimana tip-tip untuk bisa meyakinkan POT agar bisa diajak untuk bareng-bareng membuat anak-anak itu bisa nyaman di kelas gitu dengan menghias kelas gitu Bu. Berarti semoga nanti POT-nya itu bisa membantu untuk proses menghias kelas nih Pak. Nah, dari obrolan kita ini Pak, kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan? Sudah dapat apa Pak? Ini kayaknya saya agak lega ini Bu. Yang tadinya dalam benak saya itu kalau orang Jawa bilang agak embundet, cari solusinya itu agak embundet. Bagaimana ini menghias kelas? Tapi setelah Ibu coaching, kita berdiskusi itu ada gambaran ya Bu. Ada gambaran saya akan melakukan kerjasama dengan POT itu untuk menghias kelas Bu. Terima kasih sekali loh Bu. Ini sudah memberi pencerahan ini. Nggih Pak Ares, sama-sama. Saya ini malah jadi ikut antusias Pak. Nanti programnya itu berhasil atau tidak. Nanti minggu depan kan ya Pak, kalau memang sudah bisa dilaksanakan nanti bisa sharing lagi ya Pak, bisa ngobrol lagi. Siap Bu, enggak usah minggu depan, kalau mungkin kalau besok sudah bisa komunikasi dengan POT, berarti kan besok Rabu, Kamis Jumat itu kelas bisa langsung kita hias bareng-bareng setelah jam pelajaran, mungkin bisa saya videokan atau saya foto, saya kirimkan Ibu dah. Nah, hebat sekali Bapak. Saya tunggu ya Pak. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ngaten ya Pak. Iya, terima kasih sekali Bu waktunya. Sama-sama Pak Ares. Assalamualaikum Pak Ares. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikianlah tadi praktek coaching yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.